Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Bapak terdengar anak-anak? Waalaikumsalam, terdengar Pak. Oke, alhamdulillah. Anak-anak bagaimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Apakah muka Bapak Alhamdulillah terdengar? baik. Oke, Mas Yuga. Apakah muka Bapak terlihat di layar kalian, anak-anak? Terlihat. Terlihat. Oke, baik. Eh, Sebelum kita memulai pembelajaran daring pada sore hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama serta keyakinan masing-masing. Eh, Mbak Hani, silahkan dipimpin doa. Baik, teman-teman. Berdoa mulai. Mulai. Mas Yuga, saya ya, Mas Yuga. Baik, teman-teman, untuk memulai pembelajaran kali ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Mbak Ani telah memimpin doa untuk memulai pembelajaran pada sore hari ini. Sebelumnya Bapak ingin bertanya terlebih dahulu, anak-anak, apakah layar yang Bapak bagikan terlihat jelas? Terlihat. Oke, baik. Nah, pada sore hari ini kita akan belajar bersama tentang pembelajaran teks naratif cerita pendek. Nah, di sini apakah ada yang tahu apa itu cerita pendek? Ada yang tahu anak-anak? Mas juga, silahkan. Itu kalau cerita pendek itu setahu saya itu cerita yang langsung pada intinya Pak. Tadi ada orientasi, resolusi, terus ada gitu Pak. Intinya seperti itu Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Yuga karena telah berani untuk menjawab. Benar apa yang dikatakan oleh Mas Yuga, cerita pendek itu merupakan teks yang berisi orientasi, resolusi, kemudian permasalahan, penyelesaian masalah. Nah, namun secara bahasa cerita pendek itu merupakan sebuah karya sastra yang menceritakan sebuah kisah secara singkat yang berfokus pada satu konflik utama dan penyelesaiannya. Eh, Gimana, paham anak-anak? Paham Pak? Oke, Eh, nanti Bapak tunjuk satu persatu sambil absensi ya. Siap anak-anak? Siap Pak. Oke, Ya, nah, Pak. yang pertama kita masuk ke ciri cerita pendek. Nah, ada yang bisa membacakan anak-anak? O- Saya boleh Pak. Oke, Mas juga. Langsung di Nah, tanpa pengertian ya, Mas juga. baik Pak. Ciri-ciri cerita pendek itu yang pertama berbentuk tulisan, yang kedua itu ceritanya singkat dan padat. Yang ketiga itu cerita pendek itu berisikan satu konflik utama. Yang keempat, tokohnya terbatas. Yang kelima, latar juga terbatas. Yang keenam, alurnya sederhana. Yang ketujuh, mengandung pesan moral. Yang kedelapan, yaitu sudut pandang jelas. Dan yang terakhir itu bersifat fiktif, Pak. Oke, terima kasih Mas Yuga. Benar sekali. Ciri-ciri cerita pendek yang tadi dikatakan oleh Mas Yuga. Teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya? Belum ya, sepertinya. Kita akan masuk ke bagian struktur cerita pendek. Nah, cerita pendek itu memiliki struktur yang pertama adalah orientasi, yang membahas terkait pengenalan tokoh, tempat, dan juga waktu. Kemudian yang kedua komplikasi, yaitu munculnya masalah atau konflik. Yang ketiga adalah resolusi atau penyelesaian suatu masalah. Dan yang terakhir, koda, yang kadang ada dan kadang tidak ada di dalam cerita pendek, yang membahas terkait pesan moral seperti itu. Nah, di sini Bapak memiliki contoh teks cerita pendek. Nah, Mbak Hani atau Mas Imam ini mau membacakannya atau tidak, Mbak Hani? Boleh Mas. Boleh Oke, Pak. Mas Imam yang membacakan, nanti Mbak Hani yang Bapak kasih pertanyaan. Monggo, Mas Imam. Baik Pak. Sumi menghela napas panjang. Ia menatap tumpukan cucian dan pekerjaan kantor di mejanya. Tidak ada yang membantunya, namun ia bangkit menyelesaikan semuanya sendiri. Sumi membuktikan ia mampu. Oke, terima kasih, Mas Imam. Mbak Hani, silahkan. Tolong beritahu Bapak di mana konflik dari penggalan cerita pendek tersebut.
Konfliknya itu berada di ini Pak, saat Sumi itu menatap tumpukan cucian dan pekerjaan kantor di mejanya, kemudian tidak ada yang membantunya. Oke, betul Mbak Hani. Kemudian Mbak Desi. Nah, beritahu Bapak penyelesaian atau resolusi yang terdapat pada penggalan cerita pendek tersebut, Mbak Desi. Baik, nah itu ada di paragraf, namun ia bangkit menyelesaikan semuanya sendiri. Sumi membuktikan bahwa ia mampu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Desi, Mbak Hani, dan Mas Imam. Tepuk tangan untuk mereka bertiga, anak-anak. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam unsur intrinsik yang ada di cerita pendek. Nah, yang pertama itu ada tema, kemudian yang kedua itu ada tokoh dan penokohan, yang ketiga itu ada alur, yang keempat itu ada latar, dan yang terakhir ada amanat. Di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada. Belum. Belum, Pak. Oke. Loh, Nah, anak-anak sepertinya mengantuk ya kalian karena terlihat lemas. Nah, Bapak ada ice breaking atau untuk menyegarkan kembali pikiran kita agar tidak bosan, agar tidak mengantuk. Nah, ice breakingnya sederhana. Nanti Bapak akan memilih kalian secara acak, kemudian orang yang terpilih akan menyebutkan atau akan menceritakan sebuah cerita yang singkat seperti itu. Dapat dipahami anak-anak? Bisa, Pak. Oke, ini Bapak acak dulu ya. Nah, Mas Juga. Oke, silakan Mas Juga. Ya, Pak. Gimana, Pak? Nah, tolong ceritakan sebuah kisah singkat saja yang dimana di dalamnya sudah ada unsur-unsur dari cerita pendek tadi. Baik, Pak. Saya yang menceritakan tentang pertemanan, Pak. Judulnya itu pertemanan. Nah, pada awalnya itu ada seorang tokoh bernama Mas Abid. Nah, di mana dia itu kuliah di Untidal ya, Pak. Terus dia itu nggak punya teman di sana. Terus kemudian dia sendiri terus pada akhirnya itu nggak sengaja ketemu seseorang yang ternyata dia juga anak Untid. Dia itu terkena musibah yaitu banyak bocor, Pak. Nah, di situ Mas Abid membantu, lalu membantu, pada akhirnya bertukar kontak. Akhirnya mereka itu saling chatan, Pak. Terus mereka sering ketemu, main bareng seperti itu, Pak. Hingga lulus seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mas Juga. Tepuk tangan untuk Mas Juga ya, anak-anak. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Juga itu sudah begitu lengkap, meskipun singkat itu sudah mengandung atau memiliki unsur struktur cerpen di dalamnya. Yang pertama ada orientasi yang berisi pengenalan tokoh, tempat, dan waktu, kemudian kompilasi, komplikasi atau munculnya masalah atau konflik, kemudian yang ketiga resolusi atau penyelesaian masalah. Nah, kemudian yang terakhir ada pesan moral. Nah, kalian di sini ada yang bisa menebak atau tidak pesan moral dari cerita yang tadi disampaikan oleh Mas Yuga, anak-anak? Mbak Feby tahu apa pesan moralnya Mbak Feby? Untuk bisa saling membantu, Bagaimana Mbak Feby? untuk bisa saling membantu sesama teman. Oke, betul. Nah, eh, apa yang dikatakan Mbak Feby mungkin masuk atau menjadi salah satu bagian dari pesan moral. Ada yang ingin berpendapat lagi anak-anak? Mbak Arya Dewi mungkin? Sama seperti Mbak Feby, Pak. Oke, Kita harus saling bagus. membantu ketika ada teman yang kesusahan. Betul. Mbak Arya Dewi dan Mbak Feby, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, baik anak-anak. Setelah ice breaking, kita akan memasuki kegiatan inti. Nah, Bapak sudah
membuat kelompok yang Bapak bagikan ke grup WhatsApp, kemudian soalnya juga sudah Bapak bagikan, dan anak-anak bisa mulai mengerjakan berkelompok, kemudian nanti dipresentasikan. Waktunya 30 menit ya anak-anak, oke? Baik, Oke? Pak. Oke. Nanti kalau ada pertanyaan, ditanyakan saja ya anak-anak. Apakah sudah Baik, selesai? Pak. Sedikit lagi, Pak. Oke. Anak-anak, apakah sudah selesai? Enggak. Sudah, 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 Pak. Pak. sudah selesai. Oke, siap. Kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Mas juga, Pak. Kelompok siapa yang mau mempresentasikan ini? Oke, kelompok Mas juga. Mas juga dan Mbak Hani, kelompok HH ini, Hartono Hani. Eh, tolong dipresentasikan. Baik, Pak. Sebelumnya perkenalkan, saya dari kelompok HH ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, Pak. Yang pertama itu soalnya apa saja ciri-ciri teks cerpen. Nah, ini jawabannya kalau dari kelompok kami itu jelas, Pak. Kemudian yang nomor 2 itu struktur cerpen. Nah, struktur cerpen itu ada orientasi, Pak. Kemudian yang ketiga, apa judul cerpen tersebut? Nah, judulnya itu tentang persahabatan, Pak. Kemudian yang keempat yaitu bukan unsur intrinsik cerpen, yaitu ada tokoh, alur, dan latar. Kemudian yang kelima, apa yang membuat cerpen itu menarik? Yang yaitu bahasanya, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih kelompok HH Hartono Hani sudah mempresentasikan hasil diskusi terkait lembar kerja yang Bapak berikan. Nah, anak-anak, kita sekarang sudah berada di penghujung materi atau penghujung pelajaran yang eh, dilaksanakan pada sore hari ini. Nah, ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita dapatkan pada sore hari ini, anak-anak? Atau Bapak tunjuk ya? Mbak Nabila Intan, apakah hadir Mbak Nabila Intan? Oh, sepertinya terkendala sinyal ya, Mbak Nabila Intan. Ada yang berani untuk memberikan simpulan, anak-anak? Mbak Hani bisa, Pak, itu. Oke, Mbak Hani. Mbak Hani Fatun? Jadi Sepertinya Mbak. kesimpulannya Oke. hari ini kita mempelajari tentang teks cerpen, Pak. Yaitu teks yang berisi cerita singkat yang langsung ada eh, orientasinya, kemudian konfliknya dan reorientasinya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Hani Fatun telah memberikan kesimpulan. Benar apa yang dikatakan Mbak Hani Fatun. Pada sore hari ini kita belajar terkait teks cerita pendek atau cerpen. Yang dimana tadi kita membahas tentang ciri-ciri, unsur intristik, unsur kebahasaan yang ada dalam teks cerpen. Nah, anak-anak, sebelum Bapak mengakhiri mata pembelajaran pada sore hari ini, mari kita merefleksikan dulu apa yang kita rasakan pada pembelajaran sore hari ini dengan emoticon. Nah, karena kita berada di media daring dalam jaringan, anak-anak bisa mengirimkan emoticon sesuai dengan apa yang kalian rasakan setelah menerima pembelajaran pada hari ini. Silahkan anak-anak, Bapak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Apakah oke?
Oke, anak-anak. Oke, banyak yang mengirimkan emoticon bahagia, senang, jempol. Nah, pastinya kalian memahami ataupun mendapatkan sesuatu hal terkait materi pada sore hari ini. Benar atau tidak, anak-anak? Benar sekali, Bapak. Oke, Nah, oke. Nah, sebelum kalian atau sebelum Bapak menutup pembelajaran pada sore hari ini, untuk Mas Imam, tolong dipimpin doa, Mas Imam. baik Pak, siap berdoa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Mas Imam, terima kasih anak-anak karena telah memperhatikan pembelajaran selama 2 kali 45 menit ini dan semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi barokah dan bermakna bagi kita semua. Sekian, Bapak cukupkan titip salam untuk orang tua di rumah. Salam sungkem. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.